Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal kuramah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa mengucurkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih tentunya diberikan kesehatan ya, kesehatan lahir dan batin yang pada kesempatan ini kita bisa mengikuti kegiatan pesantren wali santri yang mudah-mudahan apa yang menjadi agenda kita kali ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan juga tentunya kita akan mendapatkan ilmu yang banyak di hari ini insyaallah amin. Salawat dan salam semoga selalu dan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, yakni baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang saya hormati, alhamdulillah telah hadir di hadapan kita bersama yakni Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rika Sinta Komara. Semoga Allah senantiasa melindungi dan menaungi eh, Ibu kita yang memang selalu mendampingi anak-anak kita, ya Bun. Yang mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, kekuatan, dan tentunya memberi banyak ilmu kepada baik itu orang tua, ananda, dan juga sivitas. Ya. Dan tak lupa pula ayah bunda yang saya hormati, yang mudah-mudahan Allah terus permudah urusan kita dan Allah kabul hajat atau yang menjadi cita-cita kita. Baik ayah bunda, untuk mengefektifkan waktu, mari kita sama-sama buka agenda kita ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan untuk menambah keberkahan pada pagi hari ini menjelang siang, kita sama-sama jika ada mushafnya, mari kita sama-sama buka mushaf Quran surat Al-Insyirah ya. Ya Bunda, untuk menambah keberkahan Quran Al-Insyirah ayat 1 sampai selesai. Kita awali sama-sama dengan ta'awud bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah telah sama-sama kita bacakan Quran surat Al-Insyirah yang mudah-mudahan ya, mudah-mudahan menambah keberkahan kita di pagi hari ini. Baik, beranjak ke agenda selanjutnya, acara selanjutnya yaitu sambutan yang dalam hal ini insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, yakni Ibu Rika Sinta Komara, yang kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Ustadz Hussein. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ayah bunda sekalian, terima kasih nih atas keluangan waktunya yang hadir tepat waktu 7.30 sudah bergabung, malah ada tadi ya yang sebelum 7.30 sudah mulai gabung juga di Zoom ini. Sambil menunggu yang lain, insya Allah kita akan mulai begitu ya acara ini. Eh, Karena komitmen te- tepat waktu ya, Ustaz ya, tepat waktu kita akan mengapresiasi dan menghargai yang membiasakan disiplin tepat waktu. Adapun yang belum masuk, kita tetap menunggu. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti pesantren wali santri ini. Untuk pesantren wali santri yang sekarang, momen kami juga menyampaikan kepada ayah bunda sekalian ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan Allah terima dan mengangkat derajat takwa kita di hadapan Allah dan berdampak pada akhlakul karimah dalam keseharian kita. Amin ya robbal alamin. Insya Allah Ustadz Sapria juga akan hadir setelah ini. Namun beberapa hal yang akan disampaikan dan ini penting untuk diketahui untuk ayah bunda. Saya akan menyampaikan melalui sambutan ini. Ada tiga hal penting, Ayah Bunda, hmm, yang harus diketahui, tiga informasi penting, atau mungkin nanti nambah ya. Yang pertama adalah mengenai bagaimana perilaku anak-anak kita selama liburan, kami butuh banget masukan. Masukan ini akan nanti kami olah begitu ya untuk menjadikan bahan bahan mendesain pembelajaran agar lebih efektif, lebih efisien gitu ya. Kalau di awal, ayah bunda sebagian besar memang menginginkan begitu ya, kalau libur jangan terlalu lama gitu ya. Atau kalaupun liburnya sudah sesuai kali, mohon sekolah untuk atau pesantren untuk memberikan penugasan-penugasan yang bisa mengasah atau memainten sistem pembelajaran begitu. Nah, berdasarkan masukan itu, kemarin kami mencoba mendesain begitu ya, apa saja pembelajaran yang bisa dilanjutkan ketika di rumah gitu. Liburan sebulan, wah itu bukan hal yang mudah ya, sepertinya ayah bunda untuk mengkondisikan anak-anak di rumah. Karena beberapa masukan juga secara pribadi sudah kami terima ada yang ngeplet aja katanya ya biasa aja Bu gitu ya. Tinggal nanti dimaksimalkan aja di aspek ini. Ada juga yang aduh saya tidak bisa beri ampun deh nggak bisa ngondisin anak-anak ternyata anak tuh ya main HP-nya sangat memakan waktu lama kalau kata bahasa Sunda mah cenah jiga kuda keluar tiga dogan saya hampir tidak bisa berinteraksi ada juga yang begitu tapi ada juga yang alhamdulillah begitu ya, sholatnya tidak usah diingatkan, sudah mereka anak-anaknya sudah mulai ada kedisiplinan dan tanggung jawab. Ya, Masya Allah ya, variasi-variasi masukan itu eh, akan menjadi catatan dan insya Allah ditindaklanjuti. Mungkin kita akan mengadakan satu riset gitu ya, mini riset lah gitu kecil-kecilan. Datanya akan dikumpulkan sehingga menjadi apa bagian dari peningkatan pembelajaran di pesantren yang lebih efektif dan efisien disesuaikan dengan kekinian ya, Bunda ya. Dan ternyata gening ya kalau generasi Z mah ya Masya Allah menantang sekali. Ya, kalau kita merujuk pada
eh, apa ya namanya itu hadis atau bahasa kata mutiaranya siapa Imam Ali Pak Husain, tolong di-recheck kalau salah, mohon maaf ya. Didiklah anakmu sesuai zamannya katanya. Ya mungkin kita nih di sini baik sebagai guru, musrifah gitu ya, ustadz-ustadz di pesantren maupun ayah bunda sekalian memang harus terus update bagaimana mengawal pendidikan anak ya sesuai zamannya ini gitu. Tapi masukan-masukan yang tadi eh, datang kepada kami tidak akan terburu-buru juga mengubah sistem atau apa ya, tidak ya. Mungkin akan diadakan dulu sebuah riset, membutuhkan waktu lama juga begitu. Bahkan ada masukan di mana Bu Rika kalau pesantren memberikan ruang untuk anak-anaknya untuk pegang HP. Nah, ini juga harus didalami, harus ditelaah ya, karena aturan yang sekarang muncul itu sudah berdasarkan histori yang bertahun-tahun begitu ya. Sehingga ini kalau disesuaikan dengan proses kekinian kekiniannya seperti apa, mestikah itu diubah gitu ya. Nah, ini akan kami telaah dulu dan akan dilakukan riset kecil-kecilan, termasuk mungkin ke bunda-bunda nanti akan disampaikan semacam survei atau kuesioner. Silakan nanti bantu untuk dijawab apa adanya agar memudahkan kami mendapatkan satu input yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Banyak hal yang akan banyak hal baru yang akan kami luncurkan, tetapi berdasarkan data, berdasarkan pengolahan data yang bisa dipertanggungjawabkan pasca liburan ini ya, pasca liburan kemarin. Kalaupun tidak banyak hal yang harus diubah, ya alhamdulillah berarti nanti kita akan berjalan sesuai dengan apa yang sudah biasa dijalankan gitu. Itu yang pertama, Ayah Bunda. Mohon ya, boleh nanti mau memberikan masukan tambahan lewat wali kelasnya, lewat wali asuhnya, silahkan begitu. Mau ke saya juga boleh, silahkan Bunda save nomor saya. Eh, Insya Allah nanti masukannya akan di note, tapi mohon untuk tidak terburu-buru menagih gitu ya atau meminta sesuatu yang baru buat kami. Kalau yang sudah berjalan ini baik ya tidak akan diubah. Tapi kalau yang baru akan meningkatkan efektif dan efisiensi pembelajaran, efisien dalam pembelajaran, ya kami juga tidak akan eh, apa namanya, tidak akan apa istilahnya ya, ya pokoknya akan mengubah gitu ya. Eh, akan mengubah sesuatu agar sesuatu yang baru agar lebih baik gitu ya. Nah, itu ya. Itu Bunda itu mohon mangga masukan-masukannya disampaikan. Bu Rika boleh nggak kalau mau melalui komite boleh. Kita punya kepengurusan komite ya yang representasi dari orang tua silahkan mau langsung ke humas juga boleh, mau langsung ke saya boleh, mau langsung ke para manajemen juga silahkan, bebas. Nah, kemudian ayah bunda sekalian, sebentar lagi akan liburan lagi ini, yaitu libur Idul Adha ya. Libur Idul Adha memang karena kebijakannya pada umumnya di Sekolah Darut Tauhid Indonesia ini Idul Adha dan dan Idul Fitri itu ada libur gitu. Jadi nanti dikalik ada libur Idul Adha lagi, Bun. Nah, bersiap-siap lagi. Kan kami serahkan beberapa hari aja, tapi ini nggak lama. Bagi yang jauh-jauh nggak Bu Rika karena nanggung cuma 3 hari liburnya atau 4 hari liburnya. Saya mah mau anak saya mau di asrama aja boleh, boleh Bunda. Karena musrifah juga kalau Idul Adha tidak semuanya pulang, ya ada di pondok.
Nah, kenapa sih Bu Rika kok harus ada libur lagi Idul Adha? Yaitu untuk mengakomodir anak-anak yang ingin lebaran dengan orang tuanya. Begitu apalagi biasa mungkin ya budaya di Indonesia setiap hari raya itu ngumpul. Nah, kita akomodir. Tapi bagi yang jauh-jauh ya jangan ikut-ikutan juga kalau itu agak menyulitkan perjalanan atau ongkos atau apa ya gitu. Kita juga nanti akan ada yang standby gitu di sini. Nah, kapan liburnya? Liburnya adalah, aduh, tanggal berapa ya? Nah, libur Idul Adha ini 4 Juni ya. 4 Juni libur Idul Adha, kemudian kedatangan santri pasca Idul Adha itu 8 Juni. Nah, tanggal 9 Juninya kita ada festival kurban. Festival kurban. Nah, ayah bunda sekalian, ini mohon karena ini dari jauh-jauh hari diinformasikan untuk pembelajaran fikih kurban. Ini kita sudah beberapa tahun melewati pembelajaran Idul Kurbannya tidak di asrama, tidak di pesantren ya, tapi pada saat libur. Nah, untuk tahun ini kita ubah. Jadi H-1 selesai tasrik, anak-anak pulang ke sini untuk apa? Untuk melaksanakan pembelajaran fikih kurban dan melaksanakan bagaimana anak-anak bisa mengasah rasa sosialnya dengan membagikan daging kurban. Sehingga kita namakan ini festival kurban karena semuanya semua sekolah Darut Tauhid Indonesia melaksanakan kurban di pondok. Jadi bagi ayah bunda yang akan kurban di pesantren, kami sangat terbantu sekali. Kalau nggak ada, jadi festival kurbannya nggak bisa dilaksanakan ya Pak Husaini, ada nggak ada yang kurbannya juga begitu. Nggak ada yang kurbannya, jadi festival kurbannya tidak akan bisa terlaksana. Jadi eh, kalau bunda, ayah bunda nanti bisa kurbannya di pesantren, berarti akan membantu proses pembelajaran fikih kurbannya gitu, atau proses pembelajaran mengasah jiwa sosial ke anak-anak melalui festival kurban ini. Makin banyak makin baik karena biasanya sih ada sapi, ada domba ya, Ustadz Hussein ya. Kalau ada orang tua yang misalkan saya mah pengen kurban sapi, ya silahkan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemarin menurun yang kurban di pesantren karena memang lagi libur. Jadi kurbannya di rumah masing-masing. Wah, ini sayang gitu ya pembelajarannya nggak dapat. Ya mungkin kalau di rumah kan bersama orang tua ya gitu ya atau dengan warga kompleknya tapi itu bisa dipastikan tidak gitu proses pembelajarannya dapat. Insya Allah nanti kalau di sini nilai tambahnya proses pembelajarannya akan kami berikan gitu melalui rangkaian-rangkaian festival kurban begitu. Itu tentang libur Idul Adha sekaligus nanti kita akan melaksanakan festival kurban. Selanjutnya, ayah bunda sekalian, yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai persiapan ujian. Persiapan ujian, baik untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9. Mohon kalau ada waktu perteleponan, nah hari ini ya waktu perteleponan ya sama besok, Bunda agar memotivasi anandanya untuk fokus pada persiapan ujian. Ujian apa kalau di SMP namanya ASAT ya, asesmen akhir tahun. Jadi untuk menentukan kenaikan kelas untuk kelas 7 dan 8. ASAT, asesmen akhir tahun. Nah, kalau ada pertanyaan misalkan gimana apa aja yang diujikan itu tentu saja kami sudah merancang sedemikian rupa dan
yang akan menjadi kriteria kenaikan kelas didominasi oleh akhlak. Akhlak adalah buah dari keimanan, kekuatan tauhid. Akademiknya berapa persen berpengaruh, berpengaruh Bunda. Jadi bukan berarti nah, asal baik weh dan nanti juga naik kelas, enggak gitu juga. Tidak tidak sesimpel itu memaknainya gitu ya. Harus saling biasanya sih saling berpengaruh ya kalau kalau santrinya atau akhlaknya baik gitu ya. Biasanya biasanya ini mah hasil hasil riset katanya kemampuan akademiknya juga bagus gitu. Tapi juga bukan berarti yang memiliki kemampuan akademiknya eh, tidak di bawah, maka akhlaknya bukan berarti begitu juga. Tapi untuk kriteria kenaikan kelas, kita tidak mengubah dari tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu. Nah, sehingga memang ditekankan kepada anandanya di sini agar minimal ya, minimal menjelang kenaikan kelas ini betul-betul dijaga agar tidak banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Karena kita sudah berkomitmen ya, berkomitmen bahwa bagaimanapun juga lembaga pesantren ini kan mestinya gitu ya eh, dikawal bersama agar menjadi lebih baik, memberikan input yang bisa mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri Ananda, kita bantu sebagai orang dewasa agar mencapai tujuan itu gitu. Eh, Sehingga hanya butuh motivasi aja sih dari ayah bunda sekalian untuk Anandanya agar fokus fokus pada pembelajaran gitu ya, fokus pada ujian kenaikan kelas. Ujiannya ada ujian praktik juga, ada ujian eh, pengetahuan juga. Nanti didesain sedemikian rupa oleh panitia dan nanti di barangkali di akhir ya, bukan barangkali udah dijadwalkan nanti akan ada sosialisasi dari panitia ujian. Nah, itu untuk kelas 7 dan kelas 8 ya, ada ASAT, asesmen akhir tahun. Dan di momen ini akan dilakukan sidang kenaikan kelas dengan referensi kriteria kenaikan kelas yang sudah ditentukan oleh sekolah. Gitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian, ayah bunda sekalian, ini khusus untuk orang tua kelas 9. Semoga sudah pada hadir orang tua kelas 9. Ada hal penting yang harus diketahui juga terkait dengan kalau kelas 7 dan 8 ada asesmen akhir tahun. Kalau kelas 9 ada yang namanya asas. J ya beda ujungnya J. Kalau yang tadi akhir tahun karena kenaikan kelas, kalau yang sekarang kelas 9 itu asas. Asesmen akhir jenjang. Jadi di asesmen akhir jenjang ini akan menentukan lulus tidak. Ya, lulus tidaknya akan ditentukan oleh asas ini. Jadi khusus untuk yang kelas 9 polanya sebetulnya sama dengan yang SAT juga. Ada kriteria kelulusan yang kami susun karena kami masih mengacu ya pada peraturan bahwa kelulusan atau ujian ASAT itu ditentukan oleh sekolah. Sehingga nanti model ujiannya akan sedikit berubah di tahun ini, ayah bunda sekalian. Mana ya yang kelas 9 teh? Semoga bisa menyimak. Akan ada hal yang berbeda untuk ASAT, maaf, ASAT kelas 9. Kayaknya bukan sedikit berbeda ya, Ustadz dosennya. Ya berbeda lah, pokok nama saya nggak bisa ngukur sedikit banyaknya. Apa Bu Rika yang berbedanya? Yang berbedanya adalah ayah bunda nanti kami akan membuat satu metode ujian yang mengukur, yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana dampak dari
dampak langsung ataupun tidak langsung ya. Mungkin dalam hal ini mah dampak langsung ketika kita melihat presentasi anak-anak. Melalui model presentasi. Jadi anak-anak kita yang kelas 9 nanti akan mempresentasikan hasil pembelajarannya selama 3 tahun di sini. Terutama yang akan kita fokuskan bagaimana mereka membuat action plan ke depan kaitannya dengan konsistensi dalam beribadah, konsistensi dalam menuntut ilmu, konsistensi dalam mengasah kreativitas. Itu akan kami ujikan melalui presentasi sederhana. Tapi tenang aja ya, jangan grogi, jangan 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 berat gitu. Ini sesuatu yang sebenarnya biasa anak-anak lakukan karena selama di sini kelas 9 juga ya kami ajarkan bagaimana mereka berani berpendapat, bagaimana mereka berani public speakingnya juga diasah. Nanti ada salah satu model ujian praktik itu anak-anak kita yang kelas 9 akan dorong untuk bisa presentasi ke guru-guru, ke dewan usatidahnya, ke manajemen, ke guru-guru. Nanti kami akan memberikan feedback apa yang selama ini didapatkan serta action plan ke depannya seperti apa. Proses penilaiannya bukan hanya penilaian dari bagaimana mempresentasikan hasil itu gitu ya. Jadi toolnya memang presentasi hasil PKM yang kemarin ya, ya Bunda ya. PKM yang kegiatan masyarakat itu. Toolnya itu sih, tapi secara keseluruhan kami akan menilai dari seluruh aspek. Dari mulai mereka datang berpakaiannya seperti apa gitu ya, aware terhadap menutup auratnya seperti apa, itu akan menjadi kriteria penilaian kami. Sikap pada saat presentasinya bagaimana, ya itu hanya dilihat dari presentasi, tapi setidaknya kita melalui presentasi itu kita bisa memberikan feedback untuk bekal anak-anak kita ketika sudah lulus. Kan ingat tuh action plan-nya apa? Oh ini ya yang kemarin pernah aku presentasikan di depan asatidah, aku harus komitmen, maka inilah modal awal untuk meneruskan ke jenjang berikutnya begitu. Nah, itu insya Allah Bunda sudah ketuk palu di manajemen sekolah. Ini challenge juga ya untuk anak-anak kita agar bisa mengasah juga kemampuan public speakingnya, kemampuan memanage dirinya, kemampuan manage waktunya, dan sudah auto mereka akan mempersembahkan hasil laporannya sebagai bahan pelengkap atau penilaian ya, penilaian dari aspek pengetahuannya. Ya, bocorannya barangkali yang akan kita gali itu bagaimana mereka memandang memandang atau mendudukan dirinya sebagai seorang muslimah yang dicintai Allah dan Rasulullah, kemudian menjadi seorang hamba yang taat dan juga berbakti kepada orang tua. Tiga hal ini nanti dampak-dampaknya bisa jadi berdampak pada perencanaan pembelajaran ke depan seperti apa. Ya, intinya diasah konsep dirinya Bun melalui melalui ujian-ujian asas gitu ya. Gak apa-apa Bunda, udah kelas 9 nggak ya di sini ya? Setuju, Ibu. Alhamdulillah Bunda Sasia ya. Alhamdulillah. Aduh, kalau setuju kami masa mendapatkan energi baru ini untuk memberikan hal-hal yang menantang untuk anak-anak kita ya. Dan sama seperti halnya ke kelas 7 dan 8 tadi kami menyampaikan di motivasi agar anaknya betul-betul meningkatkan kedisiplinan, begitu juga untuk kelas 9. Kelas 9 memang saya lihat sangat berhati-hati anak-anaknya itu ya, kami melihatnya sangat berhati-hati karena akan mengakhiri jenjang pendidikannya, tidak ada pelanggaran. Tapi kalaupun ada, mohon dukungannya juga. Kami akan melakukan SOP-SOP sesuai dengan tatib dan jangan berkecil hati kalau nanti ada yang ketemu gitu ya, anak kita tidak disiplin, nggak usah berkecil hati. Justru
Alhamdulillah Banyak itu ketemunya banjir. di sini Tanah gitu ya. masak dengan Ya, alhamdulillah ketemunya pada saat anak kita usia SMP, kebayang kalau tidak ketemu, oh, mereka akan melakukan sampai dewasa gitu ya. Jadi mohon disikapi dengan bijak begitu ya. Kalau ada gitu. Semoga saja aman anak-anak kita. Semoga aman ya, Bunda. Itu sebentar ya saya buka catatan. Ya. Eh masih untuk kelas 9 ini. Banyak informasi untuk kelas 9. Untuk kelas 9, ayah bunda sekalian, mungkin ini juga sudah menjadi informasi yang umum bahwa di Jawa Barat melalui kebijakan Bapak Gubernur ya meniadakan ya ada kebijakan hati-hati tidak ada studi tour lagi, tidak ada bab apa ya keluar ya itu studi tour dan semacamnya gitu ya. Studi tour dan semacamnya. Nah, ini orang-orang Jawa Barat sepertinya masih menyikapinya beragam ya, masih menyikapi beragam. Tapi biasanya kalau Darut Tauhid itu mengantisipasi dan tertib administrasi juga, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun kebijakan itu dampaknya langsung ke SMA ya, Ayah Bunda, karena yang di bawah koordinasi provinsi itu SMA atau SMK. SMP, anak-anak kita di SMP ini di bawah koordinasinya Dinas Kota. Tetapi, iya kan sama aja karena kitanya ada di Jawa Barat ya, sedikit banyaknya terdampak juga pada kebijakan itu. Sehingga, nah kalau yang SMA dan SMK itu karena di bawah koordinasi langsung provinsi, jadi eh, tahapan-tahapan gitu yang meniadakan itu tentu saja eh, terlihat terlihat sekali gitu ya, terlihat sekali ada pro dan kontra gitu. Tapi kalau yang SMP karena di bawah koordinasi dinas kota masih ada ruang begitu, walaupun tetap harus berhati-hati. Nah, untuk rihlah anak-anak kelas 9, ini kami sedang melakukan tahapan proses izin. Sehingga ayah bunda sekalian bagi kelas 9 nih, pahit-pahitnya tidak diizinkan, baik oleh pengawas ataupun oleh yayasan, kita terima aja ya, nggak apa-apa ya ayah bunda ya, pahitnya kalau rihlahnya tidak diizinkan. Tapi kalau tahap proses yang kami lakukan di perizinan ini ternyata memberi ruang dibolehkan, baik oleh yayasan maupun oleh pengawas sekolah, ayo kita berangkat yang rihla yang rencananya mau ke mana ya itu teh ke Jogja apa kemana gitu anak-anaknya tuh pengennya tuh ya dan memang udah jadi budaya ya sebelum-sebelumnya itu ada rihlah kebersamaan menjelang perpisahan gitu. Sekali lagi proses izin tahapannya sedang kami lakukan. Tapi pahit-pahitnya kalau tidak diizinkan maka nggak apa-apa lah ya ayah bunda ya kita nggak usah ada rihlah kita bikin acara di dalam aja yang tidak mengurangi esensi kebersamaan dengan anak-anak. Tapi ini pun harus dipelurkan ya ke anak-anak mereka inginnya apa gitu. Sebetulnya sumber rihlah itu anggarannya dari mana? Dari sekolah. Tapi kalau tidak cukup, ada dari komite. Tidak ada lagi pungutan ke orang tua. Nggak ada. Kalau ada, lapor ke saya. Bu Rika, saya diminta, apalagi yang memintanya tidak jelas, bukan sivitas, bukan guru, tidak ada surat, itu pasti bukan dari kami. Karena sumber anggaran rihlah kelas 9 ini sudah ada di sekolah, sudah dianggarkan di sekolah, gitu ya. Memang sekarang ini kan kami juga sedang terus gitu ya mempersiapkan, karena anak-anak inginnya ke Jogja, anggaran dari kami mah tidak cukup.
kami hanya 1 juta anggarannya tiap anak ini. Ya kalau tidak cukup bagaimana gitu ya. Udah ngobrol tuh dulu dengan komite, Bu Rika tidak usah mungut lagi ya ke anak ke orang tua. Jangan, nggak boleh gitu ya. Tapi kalau komite ada anggarannya, komite akan bantu gitu ya anggaran dari komite untuk membantu kekurangan dana dari Rihlah ini. Intinya tidak ada pungutan lagi ya ke orang tua. Dan ada usaha anak-anak ya mungkin mereka seangkatannya juga pengen pengen membangun kebersamaan dengan cara salah satunya mengumpulkan dana dari uang jajan itu mereka bikin bikin program Danus ya kalau nggak salah ya Ustadz Hussein ya. Danus keuntungannya untuk untuk itu melengkapi kekurangan gitu. Jadi ini bab rihlah nih, bab rihlah. Yang untuk rihlah itu sebetulnya yang penting mah ayah bunda kalau ada yang mungut-mungut ya dan mengatasnamakan sekolah, boleh lapor ke saya ya. Jadi kita akan tertib, jangan sampai ada yang melakukan itu tanpa sepengetahuan kami begitu. Itu ayah bunda. Atau kasih reaksi dong, biar sayanya semangat begitu. Iya, Nah, Ibu. boleh Iya, reaksi Siap, cinta Ibu. juga, reaksi Lope boleh. Ya, apa ya? Udah ya tadi teh tentang apa asas-asas metode ujian kelas 9, kemudian babrihlah, bahkan Masya Allah ya, luar biasa kita dukung kalau ini sebuah kebaikan begitu, insya Allah akan kita dukung. Tentang wisuda juga ya, ya Bunda ya, itu eh, Bapak Gubernur juga hmm, yaitu menyentil-nyentil bab wisuda. Nah, ke depan mungkin ya bisa jadi yang Sekolah Darut Tauhid Indonesia termasuk SMP Putri ini mungkin namanya tidak wisuda tapi ada pelepasan, semacam pelepasan dan lain sebagainya. Dan itu juga tidak ada pungutan. Tidak ada pungutan. Dipastikan tidak ada pungutan dari sekolah-sekolah Darut Tauhid Indonesia untuk mengawal program-programnya, termasuk program Lihlah atau program wisuda ya, yang namanya sekarang masih wisuda, mungkin ke depan namanya bukan wisuda lagi gitu. Nah, alhamdulillah, aduh semoga semoga banget ini orang tua kelas 9 bisa menyimak, kalaupun tidak ada yang bisa menyimak karena halangan, barangkali nanti Humas bisa memberikan notulen rapatnya ya atau notulen pertemuannya agar menjadi bahan acuan informasi. Bu Humas, maaf ya terlalu lama. Ustadz Sapria sudah hadir. Alhamdulillah Siap, sudah Bu. hadir. Ah, iya, alhamdulillah sudah hadir. Mohon maaf Ustadz, tadi ada hal-hal penting yang harus diketahui oleh orang tua, terutama orang tua kelas 9. Ada not-not yang harus disampaikan begitu. Nah, barangkali saya berpesan juga atau menot juga ke Ustadz karena ini sudah hampir 1 tahun kita belajar melalui pesantren wali santri begitu ya. Barangkali Ustadz bisa sedikit memberikan sedikit aja, jangan terlalu banyak, pilih jadi beban untuk orang tuanya. Bisa bisa menyampaikan testimoni gitu ya atau mengecek sejauh mana orang tua selama ini bisa mengimplementasikan apa yang sudah menjadi ilmu yang disampaikan selama peswal ini. Mangga metodenya mah gimana Ustadz? Apakah mau lewat Google Form gitu ya atau survei aja gitu melakukan feedback melalui setiap peswal termasuk peswal yang sekarang silakan karena kemarin Ustadz ada yang memberi masukan juga katanya benar ya kata Ustadz Sapria kalau libur di sekolah libur di rumah itu anak-anak pasti gini 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 katanya itu teh memang betul katanya Ustadz begitu. Nah, barangkali feedback-feedback ini bisa dilanjutkan atau didalami oleh Ustadz sehingga pesantren wali santri ini benar-benar berkah ilmunya untuk kita semua gitu. Demikian ayah bunda sekalian mohon maaf
Mohon maaf apabila ada yang salah dan semangat untuk mendidik Ananda kita tercinta menjadi anak-anak yang solehah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Rika atas informasinya yang memang cukup panjang ya. Yang memang poin pertama yaitu terkait dengan masukan ya, ya Bunda. Masukan bagaimana Ananda selama liburan, yang tentunya masukan yang bisa membangun buat kita semua untuk kebaikan Ananda selama di pesantren. Dan yang kedua yaitu terkait dengan ujian ya, baik itu kelas 7, 8, dan 9. Baik, Alhamdulillah Ayah Bunda eh, telah hadir bersama kita di tengah-tengah kita, yaitu guru kita bersama Ustaz Muhammad Safriya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Husain. Sehat Ustaz. Alhamdulillah, pangestu. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi yang memang tidak keberatan untuk membuka kameranya, mari kita buka bersama. Kita siapkan lahir dan batin kita untuk menimba ilmu pada hari ini. Baik, untuk waktu dan kesempatan kami persilakan. Ustaz. Siap, hatur nuhun. Sami-sami Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri Muhammadin fil qubur. Allahumma baligh ruha Muhammadin minni tahiyata wa salama. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun al-kiram, ussi nafsi awalan, wa antum thaniyan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil 'ibad. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum dimulai ya, terlebih dahulu kita sampaikan doa yang terbaik, wabil khusus untuk orang tua kita dan seluruh guru-guru kita.
kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga orang tua kita, guru-guru kita dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat zahirnya, sehat batinnya, dan senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus orang tua kita dan seluruh guru-guru kita yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita, kita doakan semoga seluruh kesalahannya diampuni oleh Allah, diterima iman, Islam, ihsannya, diberikan kubur yang lapang serta terang, dan semoga kelak kita bisa berjumpa kembali dengan beliau di surganya Allah bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayah bunda rahimakumullah, hati yang senantiasa teringat kepada kedua orang tua, senantiasa memberikan doa yang terbaik, memberikan khidmat yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Ini merupakan salah satu wasilah Allah akan karuniakan kepada kita anak yang soleh dan soleha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, birru abaakum tabirrukum abnaukum. Birru abaakum, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian. Tabirrukum abnaukum, maka niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Maka ayah bunda rahimakumullah, apa yang akan dilakukan oleh putra-putri kita kepada kita, apa yang akan dilakukan oleh anak-anak kita kepada kita, itu berbanding lurus dengan apa yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Manakala terlebih banyak rasa sakit, rasa kecewa yang kita berikan kepada kedua orang tua kita, itu yang akan membentuk anak-anak kita, ayah bunda rahimakumullah. Yang mana terkadang anak sudah diberikan nafkah yang terbaik, sudah diberikan pendidikan yang terbaik, dimasukkan ke pesantren yang terbaik, dihadirkan guru-guru yang terbaik, namun kita merasa belum ada perubahan yang terjadi kepada anak kita. Boleh jadi itu adalah isyarat dari Allah kepada kita bahwa ada satu dua hal yang harus kita perbaiki, wabil khusus berkenaan dengan akhlak kita, dengan perilaku kita kepada kedua orang tua kita. Mungkin sudah terlalu lama kita tidak memberikan doa yang terbaik kepada kedua orang tua kita. Mungkin sudah terlalu lama kita tidak mengunjungi kedua orang tua kita. Sudah terlalu lama kita mengabaikan kedua orang tua kita. Atau bahkan hal-hal yang harus halus yang mungkin tidak terasa. Seperti terkadang hati yang berprasangka buruk, hati yang berprasangka bahwa orang tua sudah tidak sayang kepada kita, hati yang terkadang tidak ikhlas ketika memberikan sesuatu kepada orang tua, kemudian orang tua seakan-akan tidak menerima kasih sayang kita, dan lain sebagainya, ayah bunda ya. Maka sedikit banyak apa yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita, mau tidak mau itu akan berpengaruh kepada anak-anak kita. Maka ayah bunda rahimakumullah, setiap pertemuan kita senantiasa diawali dengan mempersembahkan doa yang terbaik untuk kedua orang tua, karena itu menjadi salah satu sumber keberkahan dalam kehidupan kita. Walaupun ilmu kita setinggi langit, ilmu parenting sudah kita kuasai, ilmu psikologi anak sudah berada di luar kepala, namun ketika kita ayah bunda masih tergolong, masih dipandang oleh Allah kepada anak-anak yang uququl walidain, yang durhaka kepada orang tuanya, maka itu mungkin yang menghalangi datangnya kebaikan kepada anak-anak kita. Maka ayah bunda rahimakumullah, keberuntungan yang besar bagi para santri, keberuntungan yang sangat agung bagi para anak, manakala anak-anak tersebut memiliki orang tua yang berbakti kepada orang tuanya. Nah, ini merupakan keberuntungan yang luar biasa, ayah bunda rahimakumullah. Termasuk gerak hati. Terkadang ayah bunda rahimakumullah, orang tua itu tidak jauh daripada dua jenis. Yang pertama, ada orang tua yang merasa dirinya sempurna, ada orang tua yang merasa dirinya tidak sempurna. Ada orang tua yang merasa dirinya sudah memberikan sesuatu yang terbaik kepada anaknya, merasa sudah memberikan nafkah terbaik, merasa sudah memberikan
pendidikan yang terbaik, merasa sudah memberikan cintanya, merasa memberikan kasih sayangnya, sehingga ayah bunda rahimakumullah hatinya akan memiliki ekspektasi yang tinggi kepada anak-anaknya. Gimana sih kamu teh, mamah teh sudah mengeluarkan sekian rupiah, mamah teh sudah mengeluarkan sekian ikhtiar, mamah teh sudah memberikan cinta kepadamu, sudah memberikan kasih sayang kepadamu, tapi kenapa kamu teh tidak mau berubah? Akan mudah hatinya terluka ayah bunda. Ketika apa? Ketika kita tergolong kepada orang tua yang merasa dirinya sempurna. Akan mudah terluka hatinya. Dan yang kedua, rada sulit untuk mau belajar. Kenapa? Karena sudah merasa sempurna. Toh saya sudah tahu ilmunya, saya sudah tahu caranya, saya sudah tahu metodenya. Buat apa saya belajar lagi? Nah, maka ayah bunda, ketika eh, kita merasa diri kita sudah menjadi orang tua yang sempurna, itu sebetulnya merupakan salah satu faktor yang naudzubillah menjadi sababiah terhijab datangnya kebaikan kepada putra-putri kita. Nah, kemudian ada golongan yang kedua, jenis yang kedua, makom yang kedua, yakni orang tua yang merasa dirinya tidak sempurna. Nah, aku mah gimana tuh, memberikan nafkah juga baru seadanya, memberikan pendidikan juga baru seadanya. Aku mah gimana, suka emosian terus, aku mah gimana, gampang marah kepada anaknya dan lain sebagainya, merasa tidak sempurna. Nah, ketika ada orang tua yang merasa dirinya tidak sempurna, maka bisa melahirkan dua tingkah ayah bunda. Bisa melahirkan dua hal. Apa yang pertama? Bisa melahirkan himmatut ta'lim, himmatut dirosah. Bisa melahirkan semangat untuk belajar. Duh, saya tuh belum tahu nih bagaimana cara mendidik anak laki-laki, bagaimana cara mendidik anak perempuan, bagaimana cara mendidik anak di usia sobi, bagaimana cara mendidik anak di usia tamyiz, bagaimana cara mendidik anak menjelang balik di usia balik, ya, bagaimana cara memahamkan anak bahwa orang tua itu sayang kepadanya, apa saja hal-hal yang harus saya perhatikan daripada anak, terus ayah bunda belajar. Nah, ini himmatul aliyahnya muncul ayah bunda ketika tidak merasa sempurna. Namun hati-hati ayah bunda, ketika kita merasa tidak sempurna pun bisa muncul akibat yang kedua atau tingkah yang kedua. Apa? Merasa putus asa. Saya mah gimana, ya udah deh, nggak apa-apa, anak nggak sholat juga, saya juga jarang sholat, nggak apa-apalah, anak durhaka juga, saya merasa durhaka kepada orang tua, nggak apa-apa deh, anak saya kayak gini tuh, jadi putus asa ayah bunda rahimakumullah ya. Jadi yang terbaik apa ayah bunda, kita merasa diri belum sempurna dan digeber belajarnya. Wah, saya merasa nih ngasih nafkah kadang yang syubhat dikasih ke anak, wah saya harus belajar nih ilmu-ilmu yang halal apa saja, yang syubhat apa saja, yang nyerempet-nyerempet ke haram apa saja. Ya, karena ayah bunda rahimakumullah kan sekarang sedang viral ya berkaitan dengan permen yang mengandung barang haram. Nah, saya dulu pernah belajar ayah bunda, katanya orang-orang yang membenci Islam, musuh Islam itu hafal dalil. Katanya musuh-musuh Islam itu yakin kepada hadis, yakin kepada sabda Nabi gitunya, sehingga mereka memahami, katanya kan ketika ada hamba Allah, orang Islam menengadahkan tangannya kepada Allah, Allahumma ini, Allahumma itu, asalkan dia itu memakai pakaian yang haram, asalkan di perutnya ada barang-barang yang haram, maka niscaya doanya akan mardudatun latuk balu, niscaya doanya tidak akan diterima, akan ditolak oleh Allah. Nah, maka musuh-musuh Islam gimana nih caranya agar umat Islam teh pakaiannya ada yang haramnya, di perutnya ada yang haramnya, gitunya, sehingga membuat sekian rupa naon namina teh jebakan-jebakan 3FT ayah bundanya, food, fun, and fashion. Gitunya, punten bilih lepat ieu na ngaoskeunana. Food, fun, passion. Food makanan, fun kesenangan gitunya, fashion dan busana pakaian. Nah, di antaranya ayah bunda berkenaan dengan emputnya, dengan makanan. Kan dulu mah ayah bunda subhanallah, suka ada ayah bunda yang suka celetak-celetuk, suka ngobrol lah, suka selenting ke bawah ning angin. Ada ungkapan seperti ini. Kenapa senanya orang tua zaman dulu mah kalau berdoa teh mustajabah. Doa nate mati, kata orang Bandung mah saciduh metu saucap nyata. Jadi kalau berdoa kepada Allah teh ayah bunda itu diijabah oleh Allah.
mirip dulu gening ayah bunda ya yang pernah saya sampaikan, ada kisah based on true story. Ada seorang ulama besar di daerah Jawa Barat. Beliau sudah meninggal dunia. Ketika masih muda, beliau ini ngaji ayah bunda. Nah, ketika ngaji, fokusnya bukan hanya ngaji kitab, bukan hanya menghafal Quran, tapi juga fokus khidmat kepada gurunya. Karena ayah bunda di antara sumber berkahnya mencari ilmu itu kan di antaranya tiga. Mahabbah, cinta kepada gurunya, kemudian husnudzon, berprasangka baik kepada gurunya, dan khidmat, berkhidmat kepada gurunya. Nah, ini sang kiai ketika muda itu berkhidmatnya itu macul ayah bunda, suka macul di kebunnya kiai apa we dipelakeun gitunya, kadang apa ditanamnya, kadang nanam singkong, kadang nanam ubi, seneng gitunya berkhidmat itu. Nah ayah bunda rahimakumullah, ketika suatu saat dalam keadaan berkhidmat di mana, di kebun ayah bunda sedang mencangkul, itu ujung cangkulnya mencium jempol kakinya, jebret ayah bunda, sampai jempol kakinya itu terluka dan hampir putus, aplek-aplekan ayah bunda, apa ya Pak Husein, aplek-aplekan dalam bahasa Indonesia ya, ya itulah hampir putus ayah bunda ya. Nah akhirnya kan teman-temannya heboh, aduh iya, iya, jempol senanya kena pacul, kena cangkul. Akhirnya dibawa ke puskesmas. Nah, dibawa ke puskesmas, dilihat oleh mantri gitunya. Waduh, Dek, ini mah nggak sanggup nih, bawa aja ke rumah sakit besar. Dibawa ke rumah sakit besar, dibawa ke dokter yang bagian ngobatin. Diobat ini itu, dilihat, diobservasi. Dokter ngasih vonis, Dek, ini mah udah nggak bisa lagi diobatin. Solusinya cuma satu, harus diamputasi. Polos anak ini. Dokter diamputasi teh diapain? Ya harus diputusin. Harus dibuang ini jempolnya daripada nanti infeksi ke sana, ke lebih parah nanti ke kaki menjalar ke atas. Ini santri polos. Ah dokter mah, saya kesini teh buat diobatin, bukan buat dibuang. Kalau dibuang mah gampang. Ah udah dokter mah gimana sih? Nggak mau susah nyari jempol teh. Sana gitu. Ya terus maunya gimana? Udah saya mau pulang aja. Nah ini sang kiai kecil ini ayah bunda pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah gitunya, itu ibunya sedang nyapu di depan rumah, di golodog ayah bunda kata orang Sunda. Di depan rumah sedang nyapu. Datang anaknya itu sambil terpincang-pincang, ingkrud-ingkrudan. Gejang, kamu teh pulang bukannya lagi belajar, kan belum waktunya libur. Nya, mak, nya gimana? Ini kena musibah, sana ujang teh. Musibah apa? Ini jempol dicium sama pacul, sama cangkul. Astagfirullahaladzim. Atuh ari kamu malah pulang. Itu atuh diobatin ke dokter. Iya, emak. Datang ke dokter teh bukan diobatin, malah disuruh dipotong, dibuang jempolnya. Sayang, emak. Ini ujang teh cuman satu-satunya jempol teh. Masa harus dibuang? Kamu mah sen. Udah sana. Ayo masuk ke rumah. Masuk ke rumah. Ketika masuk ke rumah diobatin sama ibunya. Ngobatinnya gimana coba ayah bunda? Ini ibunya bawa tembakau, bako ayah bunda. Bawa tembakau, dikasih minyak tanah. Plok we ditempelin ke lukanya itu. Nah kemudian ayah bunda setelah ditempelin itu dibacain doa. Ayah bunda tahu doanya apa? Doanya tuh gini, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Wah ditiup ayah bunda. Allah, 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 Allah. Itu doa apa ya bunda? Itu kan doa masuk WC. Tapi yang ngelewat we di pikiran ibunya itu yang dibaca. Asal Allahumma mungkin. Polos ibunya juga. Dibacain itu. Akhirnya diperban dan subhanallah ayah bunda mustajabud dakwah. 1 minggu kemudian lukanya kering ayah bunda dan nyambung kembali. Subhanallah. Ini mah maunah we dari Allah. Kemudian ada kisah yang kedua, ini sama ayah bunda based on true story. Di daerah Cimahi, ke sana ayah bunda. Ini daerah Bandung, ayah bunda yang orang Jawa Barat insya Allah tahu mungkin ya daerah Cimahi. Ada seorang paraji ayah bunda. Paraji itu mungkin dukun beranak ya. Ini juga sudah meninggal ayah bunda. Itu suatu saat dapat kisah dari guru ayah bunda, ada seorang dukun beranak itu sudah meninggal, perempuan ayah bunda. Itu kalau ada yang mau melahirkan, posisi apapun bayinya, ada kesulitan apapun itu bisa lahir dengan normal ayah bunda katanya. Mau yang bayinya itu sungsang, mau yang terbelit ari-ari, mau yang bayinya itu pantatnya dulu atau apa we kuma ayah bunda. Kalau datang ke dukun beranak tersebut,
itu bisa melahirkan dengan lancar ayah bunda. Kata orang Sunda mah lungsur langsar berkah salamet tep tep borosot katanya gitunya, lancar lahirannya teh. Nah suatu saat bertanya, ma ari emak teh kok bisa seperti ini, doanya apa? Nah, akhirnya beliau menyampaikan, ujang emak mah doanya cuma satu. Apa doanya? Walakad karamna bani Adam. Walakad karamna bani Adam. Di mana sih ini ngambil doa teh? Tinu Quran ujang. Cenah. Walakad karamna bani Adam. Ayah bunda kan itu bacanya salah. Harusnya kan bacanya gini ayah bunda. Walakad karomna bani Adam. Tapi ini bacanya walakad karamna bani Adam. Nah, tapi diijabah oleh Allah ayah bunda. Saya penasaran, bertanyalah di akhir kisah itu kepada guru. Ustadz, mama gitu. Itu kan baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi salah. Masa doa untuk orang yang luka kok dibacain doa masuk WC gitunya. Terus mau yang lahiran dibacain walakad karamna, kan itu harusnya walakad karomna. Tapi kenapa diijabah gitunya? Jawaban dari guru luar biasa. Ya, Jang. Punten izin ayah bunda pakai bahasa Sunda dulu ya. Dari gurunya pakai Sunda. Yeuh Jang, baheula mah kolot teh yeuh letahna balelo tapi hatena paseh ka Allah cenah gitu. Tapi zaman ayeuna mah cenah letahna pararaseh tapi hatena balelo ka Allah. Jadi ayah bunda, orang-orang zaman dulu mah terkadang apa yang dibacanya itu belum fasihnya, antara alif dan alif itu kadang susah membedakan, antara ha dan ha susah membedakan. Mungkin lisannya tidak sepandai kita ketika baca Quran. Namun hatinya sudah wusul kepada Allah, hatinya yakin kepada Allah, terjaga tubuhnya dari segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sehingga tidak sedikit ada orang yang hanya memakan sesuatu yang ditanam oleh tangannya sendiri. Ya, ketika menanamnya sambil baca zikir, sambil baca solawat, ketika menanamnya, ketika menyiramnya membacakan zikir, ketika dipotongnya, ya, membacakan zikir, ketika masaknya sambil dibacakan kalimah-kalimah thayyibah, dimakan masuk ke dalam perut, wah ayah bunda muliat binurillah. Maka ayah bunda kadang musuh-musuh Islam tahu, wah ini sekian miliar umat Islam mendoakan Gaza-nya, kalau seandainya ini yang berdoa teh umat Islam itu diijabah, wah bisa repot Israel itu ayah bunda, Israel repot nanti. Akhirnya gimana? Wah, kita harus hancurkan umat Islam. Hancurkan mereka dengan hiburan dan permainan. Hancurkan pandangannya, hancurkan telinganya, hancurkan isi kepalanya, hancurkan hatinya, termasuk hancurkan makanannya. Pastikan kata musuh Islam, makanan yang dimakan oleh orang tuanya, oleh anaknya, oleh generasi penerusnya, pastikan makannya rusak. Pastikan makanannya ada perkara-perkara yang bisa menghijab doanya. Akhirnya subhanallah ayah bunda ya, sedih ayah bunda, viral ya, ada permen yang saya juga sering lihat itu ada di warung gitunya, ada di toko-toko yang dengan mudah kita beli, yang anak-anak dengan mudah dengan uang 2.000, uang 1.000, bahkan ada yang 500-an yang gambar panda, tanya 500-an bisa dibeli. Ternyata subhanallah di dalamnya ada barang yang haram. Maka ya bunda rahimakumullah, kita sangat-sangat berharapnya ayah bundanya, semoga wasilah pertemuan kita Allah menjaga zahir batin kita, karena kita berada di zaman bukan hitam putih ayah bunda, kita berada di zaman abu-abu, yang kalau seandainya kita tidak dibukakan hati oleh Allah, tidak dibimbing oleh Allah, khawatir ayah bunda kita merasa benar padahal salah, dan kita merasa salah padahal benar. Nah, maka kembali lagi ayah bunda rahimakumullah, ketika hati kita ayah bunda senantiasa mengingat gitunya akan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita kepada orang tua, dan itu menumbuhkan giroh, semangat untuk tobat, bukan malah menimbulkan putus asa. Duh ya Allah, saya sekarang ketika melihat anak pulang pesantren, bukannya bangun teh tahajud, sholat subuh, al-maksurat, kan gitu ekspektasi kita ya bundanya.
Ketika pulang ke rumah teh ngebantu kita nyuci piringnya, ngebantu beres-beres. Ih, ini mah liburan 2 minggu, 3 minggu teh malah main HP, hibernasi kayak beruangnya. Bangun jam setengah 8, sholat duhur setengah 3, sholat asar hampir maghrib. Eh, aduh ya Allah ini teh kenapa? Rei kita teh, gini mungkinnya dulu juga orang tua ketika ngedidik saya. Saya disuruh pulang jam sekian, malah pulang jam segitu. Disuruh jangan ini, malah itu. Oh, mungkin dulu juga gitu. Orang tua teh kesal ke saya. Ya Allah, mohon maaf atas segala kesalahan hamba ya Allah. Lalu tekad ayah bunda akan saya ganti segala luka yang pernah saya lakukan kepada orang tua saya dengan berbagai macam kebaikan. Ada uang, bismillah khidmat dengan uang kita. Gitunya ada waktu, khidmat dengan waktu kita ayah bunda. Ya, ada naon namina teh pulsa HP, wah udah lama nih nggak nelpon orang tua, video call ke orang tua, sapa orang tua. Maka ayah bunda, insya Allah ayah bunda, kalau seandainya kita sudah mulai tergolong kepada anak yang berbakti kepada orang tuanya yang birrul waliden, nanti Allah sendiri yang akan mengislah, memperbaiki daripada anak-anak kita. Maka ayah bunda, bismillah ayah bunda ya. Kata guru mah adi rebo lain kemis. Yang namanya hari Rabu itu bukan hari Kamis bukan hari Rabu. Siapa anak kita hari ini dengan siapa anak kita hari esok boleh jadi akan berubah ya, akan berbeda ya bunda. Mungkin detik ini kita masih lelah ketika melihat tingkah anaknya. Kadang kita sering dimarahi oleh anak, kita marahnya sedikit, anak marahnya lebih lebar kepada kitanya. Anak diminta tolong suka susah, kita capek sendiri, anak mah leha-leha. Capek kadang ayah bunda memandang hal tersebut. Namun sing yakin, ketika kita diuji ayah bunda oleh anak yang terkadang membuat hati kita sakit, hati kita lelah, tetap tumbuhkan optimisme, husnudon, prasangka baik kepada Allah. Ya Allah, mungkin ini yang terjadi hari ini, semoga besok menjadi anak yang baik. Besok belum jadi anak yang baik, semoga lusa ya Allah. Enggak lusa, semoga minggu depan. Enggak minggu depan, semoga bulan depan. Ayah bunda terus tumbuhkan husnudon, prasangka baik ayah bunda rahimakumullah. Karena terkadang anak itu ada yang masuk gening ayah bunda makom yang kedua, akun fil hayah wa barun fil wafa. Ketika kita masih hidup, maka kadang anak teh pekerjaannya membuat hati kita sakit, membuat hati kita lelah, capek ayah. Tapi barun fil wafa. Namun ketika suatu saat kita sudah bertemu dengan ajal kita sudah berselimutkan kain kafan, masuk ke alam kubur ayah bunda. Tiba-tiba kubur kita yang asalnya gelap menjadi terang. Kita bertanya kepada malaikat, malaikat, kenapa kubur saya asalnya terang? Asalnya kan gelap kubur saya. Iya atuh dah. Ibu mah dah jarang baca Quran, ibu mah jarang tilawah Quran, jadi ibu kuburnya gelap. Iya sih malaikat, sadar saya juga jarang baca Quran, sekalinya baca Quran juga kalau lagi Ramadan itu juga malam pertama dari diajak sama Bapak DKM. Terus gimana tuh? Ya malaikat, kenapa sekarang kok jadi terang? Tuh lihat. Lihat tuh anak ibu, si Eneng, si Ujang, tuh sekarang lagi baca Al-Quran. Maka setiap huruf yang dibaca oleh anak ibu itu menjadi penerang bagi ibu di alam kubur. Apa ya yang dikatakan oleh orang tua di alam kubur? Neng, dulu mah kamu teh suka ngebentak mama. Dulu mah Jang kamu teh suka ngelawan ke bapak. Ternyata kamu sekarang jadi anak yang soleh. Makasih, makasih Jang. Bapak sangat berterima kasih atas segala kebaikanmu. Oh, subhanallah ayah bunda. Ketika di alam kubur malaikat sempit. Ya, atuh dah ibu bapak mah jarang wakaf, jarang sedekah. Tiba-tiba kuburnya menjadi luas. Reg-reg-reg. Broy, ayah bunda. Menjadi raudhatan min riyadil jinan. Menjadi taman daripada taman-tamannya surga. Nanya lagi malaikat asalnya sempit kok jadi luas. Tuh lihat. Anak ibu yang pertama bersedekah atas nama ibu. Tuh lihat anak bapak yang kedua berwakaf semen pembangunan masjid untuk bapak. Tuh si bungsu ya, mewakafkan batu bata untuk pembangunan asrama yatim, asrama pesantren. Tuh dikirim pahalanya sempurna untuk bapak dan ibu. Apa jawaban kita di alam kubur? Alhamdulillah deh, kamu di alam dunia teh buat hati bapak capek. Harta ibu sampai habis, motor ibu sampai digadain gitunya buat buat kamu seneng-seneng. Kamu teh di alam dunia nyakitin mamah dan bapak, ternyata ketika ayah bapak ada di alam kubur kamu yang menjadi pembela ayah dan ibu. Makasih deh, makasih. Tuh ayah bunda. Jadi jangan pernah berputus asa ayah bunda ketika kita diuji.
dengan akhlak anak. Karena sekali lagi kita tidak tahu esok lusa Allah akan memperlakukan anak kita seperti apa. Ya ayah bunda rahimakumullah. Bismillah ayah bunda ya. Semoga dengan perkumpulan kita di majelis ini kembali meneduhkan hati kita, kembali mengobati hati kita yang kemarin mungkin sedikit banyaknya rada kesalnya karena antara ekspektasi dan realita berbeda gitu. Aduh, sudah Pak Ustadz, saya tuh sudah ingin anak pulang tes jadi imam masjid, sudah jadi muadzin di masjid. Saya ingin punya anak teh. Oh, ketika ada kegiatan teh jadi panitianya, ketika ada ini dan itu teh pas kemarin maunya teh pas halal bihalal teh anak saya yang baca Quran teh. Ih, ini mah malah kumpul di belakang sama besti-bestinya mabar main Roblox. Aduh, senariat Pak Ustadz. Maka ya Bunda rahimakumullah tetap tumbuhkan husnudzon prasangka baik. Karena insya Allah ayah bunda rahimakumullah di antara ciri orang tua yang soleh adalah orang tua yang hatinya senantiasa berprasangka baik gitu ayah bunda. Ala kulihal ayah bunda rahimakumullah, karena waktu yang terbatas jadi sederhana saja yang disampaikan ayah bunda. Yang pertama, kesimpulannya mari kita bersama-sama memberikan hal yang terbaik untuk orang tua kita ayah bunda. Karena sekali lagi terkadang setiap rasa sakit yang kita terima dari anak kita boleh jadi itu teguran bahwa masih banyak dosa yang pernah kita lakukan atau mungkin masih kita lakukan kepada orang tua kita yang mungkin kita belum merasa bahwa itu adalah kesalahan atau ada dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan dan itu belum diampuni oleh Allah. Maka insya Allah ayah bunda dengan memperbanyak kita tobat kepada Allah atas dosa kita kepada orang tua, kita berikan khidmat yang terbaik kepada orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, itu akan mengundang turunnya kebaikan kepada anak kita. Yang kedua ayah bunda, di zaman sekarang mari lebih berhati-hati ketika kita akan memberikan fasilitas-fasilitas kepada anak. Karena tidak sedikit ayah bunda kita niat baik ya memberikan pakaian, memberikan HP, memberikan makanannya kepada anak kita, namun ternyata itu bisa menghancurkan mereka. Perbanyaklah meminta pendapat Allah lewat istikharah kita, lewat hati kitanya istikharah atau istisyarah atau istifta ayah bundanya, yang semoga setiap apa yang kita lakukan ini senantiasa berada dalam bimbingan Allah. Kemudian yang ketiga, tetap berprasangka baik ayah bunda, tetap berprasangka baik karena mungkin di antara ayah bunda ada yang sudah melihat perubahan kepada ananda tercintanya baik itu banyak ataupun sedikit dalam akhlaknya, dalam ilmunya, dalam ibadahnya, atau mungkin di antara ayah bunda ada yang belum melihat perubahan di akhlak, di ilmu, di ucapan, di apa namanya keseharian anak-anaknya. Yang melihat kebaikan bersyukurlah kepada Allah. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau belum melihat perubahan tetap ayah bunda berprasangka baik. Karena ketika anak mau pesantren pun itu sudah alhamdulillah. Kita mah dulu di usia SMP teh ayah bunda lagi apa nya? Lagi nyaotaneuh meureuhnya lagi main boy-boyan BP-BP-an. Oh, disuruh ngaji pun susah tuh anak kita mah alhamdulillah ayah bunda eh, berkenan ayah bunda mengorbankan masa SMP-nya ngaji, mengorbankan masanya main HP, teman-temannya mah ini baca alma suratan dan lain sebagainya. Anak-anak kita bisa nggak mau ngaji pun sudah alhamdulillah. Maka la in syakartum la azidannakum. Ketika kita pandai melihat kebaikan bersyukur kepada Allah, semoga ini menjadi wasilah ayah bunda dibukakan kebaikan kepada anak kita. Baik ayah bunda, jadi belum bertambah nih poin hak naon namina teh anak kepada orang tua ayah bunda. Ini masih penguatan kepada poin yang pertama bahwa hak anak kepada orang tua adalah anak ini memiliki orang tua yang soleh. Nah, ini penguatan ayah bunda persepsi kita bahwa di antara ciri kesolehan orang tua adalah satu yang senantiasa bertobat atas dosanya kepada orang tuanya, dan yang kedua hati yang senantiasa berprasangka baik baik kepada Allah ataupun makhluk-makhluknya. Mungkin itu Pak Husen yang bisa disampaikan. Mungkin kalau ada orang tua yang akan memberikan atensi ataupun pertanyaan dipersilahkan. Benar. Enggak Pak Husen. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih banyak atas ilmu yang memang telah disampaikan. Baik, Ayah Bunda, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, baik itu via chat atau langsung, bisa langsung raise hand atau membuka kameranya atau menghidupkan mic
mikrofonnya. Pamita aya sapertosna ditutup kudu awalnya, Pak Husen. Ini ada dari orang tua Aisyah Oh ada, mangga juga. mangga. Ustaz, mangga ayah atau bunda, Bismillahirrahmanirrahim. silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Izin saya mamanya Aisyah ingin mengucapkan jazakillah khair, jazakumullah khair atas semua ilmunya. Mohon maaf lahir dan batin Ustadz ya. Sama-sama Minal Bunda, aidin. sama-sama. Amin, Ya, amin. saya bersyukur alhamdulillah gitu ada. Maaf Ustadz ya off cam. Siap. Ada banyak hikmah. Maksudnya perubahan gitu dari anak ya jadi Alhamdulillah. iya alhamdulillah. Masya Allah tabarakallah gitu. Jadi ada berkahnya ke saya juga dari jarak jauh. Kemudian anak saya juga walaupun belum taat seperti yang sudah dilaksanakan di pondok selama mungkin di rumah harus diikan begitu Ustaz. Tapi saya merasa bersyukur gitu sudah ada di lingkungan Darul Wahid yang insya Allah begitu banyak rahmat Allah yang membuat diri saya pribadi ingin lebih baik gitu Ustaz. Mohon doanya Masya Ustaz Allah. Amin. untuk Aisyah khususnya. Saya berharap ilmu dari Darut Tauhid betul-betul membawa kami bisa menjadi baik gitu Ustaz, di mata Allah juga bermanfaat dimanapun berada. Walaupun saya masih sangat berjuang gitu untuk mengingatkan anak-anak seperti yang ya sholat malam gitu memang mereka masih harus dibangunkan Ustaz. Walaupun mereka sudah terbiasa gitu dibandingkan saya gitu. Saya kan ibaratnya masih sangat belajar gitu. Tujuan saya memondokkan anak salah satunya selain meraih ridho Allah ya memang untuk mengingatkan saya ketika saya malas gitu, ketika ada rasa-rasa berat. Ya namanya manusia gitu. Saya pribadi kadang naik turun gitu Ustaz. Jadi saya bersyukur gitu dengan sudah diterapkannya Qiyamul Lail dan yang pasti banyak yang lainnya kegiatan positif gitu yang saya sendiri nggak tahu. Saya sebenarnya awam banget gitu kalau kegiatan-kegiatan di sekolah. Kadang saya karena ada adik-adiknya yang masih kecil gitu, saya serahkan gitu sama ustazah, ustadz. Saya percayakan dengan DT ya supaya anak saya mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut. Terima kasih banyak sejak awal saya menitipkan anak di Darut Tauhid. Saya bertemu dengan ustazah mendapatkan ilmu dari Ustadz Sapria. Terima kasih Ustadz. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan saya sebagai wali santri dan anak saya mungkin masih ada banyak kekurangan. Mohon doanya Ustaz. Amin, amin Bunda, amin. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz ya. Saya nitip anak-anak di Darut Tauhid. Semoga mendapatkan keberkahan dunia akhiratnya. Amin, amin. Saya pastinya banyak kekurangan kan orang awam yang ingin mendapatkan ilmu yang selama ini saya hanya melalui ikut kajian-kajian yang walaupun kadang nggak hadir gitu seringnya, tapi saya usahakan untuk menyimak gitu melalui guru kita Agim bercerita guru-guru yang lain juga insya Allah. Semoga saya dapat keringanan kaki langkah untuk bisa melakukan seperti yang Allah perintahkan gitu. Mohon maaf lahir dan batin Ustaz ya. Sama-sama Bunda, sama-sama. Banyak Ustaz ya.
Mohon doanya sekali lagi. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya Bunda rahimakumullah, semoga apa yang disampaikan Bunda tadi ini menjadi wasilah kebaikan bagi kita bersama ya Bundanya, karena tentu di antara salah satu harapan kita, kita berpisah sekian tahun bersama ananda tercinta, ada galibnya mah ya Bundanya di usia SMP teh anak itu senantiasa berada di samping kita, masih tidur bareng orang tuanya kadang sampai SMP teh ya Bunda ya. Namun ayah bunda mengorbankan rasa itu, rasa rindu, rasa kangen, rasa kebersamaan dengan anak. Ayah bunda korbankan itu semua, dilepaskan anaknya untuk berjuang mencari ilmu di pesantren Darut Tauhid. Semoga setiap rasa bundanya, rasa sakit menahan rasa rindu, rasa beratnya menahan kebersamaan. Semoga ini menjadi sesuatu yang akan mengundang keberkahan bagi kehidupan kita. Karena al-ujratu bi qadril masyaqqah. Semakin berat godaannya, semakin berat rintangannya, maka akan semakin berat pahalanya. Semoga kurang lebih ayah bunda 3 tahun ananda tercinta mencari ilmu, mencari keberkahan, membina diri di pesantren Darut Tauhid ini menjadi wasilah kelak akan dikumpulkan kembali keluarganya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda rahimakumullah. Ada lagi Pak Husain, mungkin ada yang akan disampaikan. Ini ada yang dari chat dari orang tua Kamilia 9A. Bagaimana menyikapi hati kita jika sikap anak yang sedang thalabul ilmi ini tidak sesuai dengan ekspektasi yang kami inginkan. Ustaz. Baik, ayah bunda rahimakumullah, manusia itu terbagi 4 ayah bunda. Ada yang husnul sabiqah wa husnul khotimah, su'us sabiqah wa husnul khotimah, husnul khotimah wa su'us sabiqah wa su'ul khotimah. Ada ayah bunda manusia itu yang awalnya baik, akhirnya baik. Ini yang pertama, ini yang paling ideal. Ada yang kedua ayah bunda, awalnya buruk tapi akhirnya baik. Itu yang kedua. Ada yang ketiga, awalnya baik tapi akhirnya buruk. Kemudian ada yang keempat, awalnya buruk dan akhirnya buruk. Naudzubillah. Nah ayah bunda rahimakumullah, anak pesantren pun seperti itu. Ada awalnya baik dan akhirnya pun baik. Ketika masuk pesantren itu sudah terbiasa sholat subuh, sudah terbiasa sholat tahajud. Masuk ke pesantren itu makin bagus ayah bunda, makin bagus tilawahnya, makin bagus akhlaknya, dan ketika keluar husnul khotimah semakin baik. Ini yang pertama. Kemudian ada yang kedua, ketika masuk itu jangankan sholat tahajud ayah bunda, sholat subuh pun biasanya 7:30. Jangankan hafal juz amma, kulhu Allah atau kuliah al kafirun pun masih suka apa pabaliut ya bunda ya, masih lupa lupa gitu. Ketika awalnya ayah bunda, jelek amal ibadahnya, jelek akhlaknya. Namun karena senantiasa berkumpul dengan lingkungan yang baik, senantiasa melihat wajah orang-orang yang soleh, disirami oleh ilmu hikmah daripada guru-gurunya, maka sedikit demi sedikit bergeser akhlaknya menjadi lebih baik. Berubah tingkah lakunya menjadi lebih mulia. Dan ketika keluar, masagi ilmuna, masagi akhlakna menjadi anak yang soleh dan solehah. Ini yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 ayah bunda rahimakumullah, ada yang husnus sabiqoh wa su'ul khotimah. Awalnya bagus ayah bunda, akhlaknya baik, tingkah lakunya bagus. Namun karena ada sesuatu dan banyak hal, itu ketika keluar malah berubah menjadi lebih buruk. Naudzubillah. Dan ada yang keempat, awalnya buruk, masuknya buruk, dan ketika keluar masih buruk. Nah, ayah bunda rahimakumullah, boleh jadi ananda itu atau mungkin di antara kita ada yang tergolong kepada yang kedua. Awalnya mungkin belum baik, tapi insya Allah dengan wasilah riadohnya bukan hanya anak ayah bundanya, orang tua guru-gurunya pun harus riadoh. Karena segitiga emas yang tidak boleh diabaikan, yang pertama santrinya, yang kedua orang tuanya, yang ketiga gurunya.
Kalau ada yang salah saja di antara satu ini, ayah bunda biasanya bermasalah. Santrinya bagus, orang tuanya bagus, tapi gurunya bermasalah. Gurunya banyak maksiat, gurunya masih berharap kepada selain Allah dan lain sebagainya. Repot pendidikan ayah bunda. Gurunya soleh, orang tuanya soleh, tapi anaknya nggak pakai adab ketika belajar, itu juga bermasalah. Atau gurunya soleh, anaknya soleh, tapi orang tuanya yang bermasalah, ini juga tidak maksimal pembelajaran. Maka ayah bunda rahimakumullah, tiga hal ini harus senantiasa kita perhatikan. Gurunya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, orang tuanya juga senantiasa riyadhahnya bagus, ayah bundanya, anaknya juga belajarnya pakai akhlak dan adab. Biasanya ini akan melahirkan generasi emas, ayah bunda rahimakumullah. Nah, maka ayah bunda ketika tergolong kepada yang nomor dua, ayah bunda, ada dua hal yang harus senantiasa difahami. Yang pertama, tadi ayah bunda, eh, anak kita hari ini dengan anak kita hari esok boleh jadi nanti akan berbeda. Tetap ayah bunda berprasangka baik, saat ini belum berubah, semoga besok berubah. Satu, ayah bunda. Yang kedua, ayah bunda, perubahan itu tiap anak berbeda-beda. Ada yang satu berubah, dua, tiga, empat, lima. Itunya perubahannya itu, prosesnya itu ayah bunda. Tahapannya itu satu, dua, tiga, empat, lima. Ada yang perubahannya itu dari satu langsung ke lima. Lima langsung ke sepuluhnya. Sepuluh langsung ke 15. Itu berbeda ayah bunda. Ada juga yang perubahannya itu dari satu atau bahkan dari nol, berubahnya dari nol nggak langsung ke satu, dari satu nggak langsung ke dua, tapi rubahnya itu gini ayah bunda, dari satu berubah 1,1, dari 1,1 jadi 1,2, dari 1,2 jadi 1,3. Yang penting mah ayah bunda ada perubahan. Mungkin ayah bunda rahimakumullah, ketika kita kok ini si Ade nggak ada perubahan, mungkin ayah bunda ini yang saya pahami, berubah mah ada, cuman perubahannya belum bisa kita lihat. Kita tidak tahu ayah bunda rahimakumullah apa yang ia lakukan di belakang kita. Boleh jadi ketika kita tertidur, sebelum tidurnya, kita udah tidur ayah bunda. Tapi ananda sebelum tidur itu misalnya dia baca zikir. Yang asalnya sebelumnya ketika mau tidur teh dugsak we ayah bunda. Tapi ketika misalnya kita belajar ayah bunda, contoh ayah bunda belajar kalau mau tidur itu ada adab-adabannya gitunya. Baca apa saja, miringnya kemana, apa yang harus dibacakan. Bagaimana agar sepanjang tidur itu dihitung ibadah. Kita belajar itu misalnya ayah bunda. Nah mungkin itu lepas dari pandangan kita. Bahkan ayah bunda rahimakumullah, kita tidak tahu apa yang ia rasakan manakala anak ini memandang kita. Awalnya mungkin ayah bunda rahimakumullah, anak kita ini eh, tidak sedikit pun merasakan kebaikan kita. Tapi sedikit demi sedikit anak dibuka hatinya oleh Allah. Si mama teh sayang ke saya, si bapak teh sayang ke saya. Tapi ya Allah, saya teh masih suka ngebentak mama, saya teh masih suka nggak nurut ke mama. Nah ada anak tuh yang kayak gitu ayah bunda. Kan anak itu ada yang durhaka tapi tidak merasa durhaka, ada anak yang durhaka tapi merasa durhaka. Nah ini beda ayah bunda, sama-sama durhaka, sama-sama menyakiti orang tua tapi isi hatinya beda. Ada anak yang suka ngebentak orang tua, si mama mah, si bapak mah. Tapi dia merasa jadi anak yang benar. Tapi dia merasa tidak ada masalah dalam dirinya. Ini yang repot, susah berubah. Tapi boleh jadi ayah bunda anak yang nggak nurut, diminta ini itu susah. Tapi hatinya itu ada rei, aduh ya Allah, hamba teh ternyata masih durhaka ke orang tua, hamba teh masih masih susah nurut, ya Allah mohon maaf. Nah mungkin ini tidak terdeteksi oleh kita ayah bunda. Perubahan hati anak, perubahan anak di belakang kita, di kamarnya ngelakuin apa, ini yang kita tidak tahu. Maka ayah bunda tetap berprasangka baik sekali lagi, karena ada anak itu berubah 1 ke 10, 10 ke 20, ada anak itu berubah 1, 2, 3, ada satu dari satu T ke 1,01 atau 1,1. Tetap ayah bunda rahimakumullah berprasangka baik, karena insya Allah berkah prasangka baik kita itu akan mengislah hati dohir batin daripada anak kita. Insya Allah. Mungkin itu Pak Husin. Baik, Allah alam. terima kasih Ustaz. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin ada sedikit kesamaan ya Ustaz, Siap. dari orang tua Ages, eh, orang tua Afika ya. Bagaimana kiat-kiat saya sebagai orang tua untuk bisa dekat dengan anak? Mohon maaf karena setelah pesantren perubahan sikapnya cukup berubah sekali. Saya jadi kurang dekat dengan anak dan sekarang sudah
mulai berani melawan kayak gitu Ustaz. Hmm. Jadi ketika pesantren itu ada perubahan seperti itu ya Bunda ya. Baik ya Bunda rahimakumullah. Insya Allah ada di antara hak daripada anak itu adalah mendapatkan kebahagiaan daripada orang tua. Insya Allah ya Bunda, ini akan kita coba bahas ya Bunda di beberapa pertemuan. Wallahu alam apakah pertemuan selanjutnya atau di poin selanjutnya. Karena sekarang lagi viral ya Bunda 5 baterai anak katanya. Jadi 5 baterai anak itu 5 hal yang harus kita lakukan kepada anak agar anak itu merasa disayangi. Karena ayah Bunda rahimakumullah ada hal yang sederhana ayah Bunda. Ada satu kalimat satu, orang tua menyayangi mencintai anak itu berbeda dengan orang tua melakukan sesuatu agar anak merasa disayangi. Nah, itu beda ayah Bunda. Nggak ada orang tua yang tidak sayang kepada anaknya, nggak ada orang tua yang tidak mencintai anaknya. Cuman pertanyaannya ya Bunda, apakah anak kita sudah merasa disayangi oleh kita? Apakah anak sudah merasa dicintai oleh kita? Apakah anak sudah percaya kepada kita? Atau anak itu yang sering diingat itu adalah kekurangan kita, atau yang sering dibayang-bayangkan itu adalah luka pengasuhan yang ia rasakan dari semenjak bayi sampai detik ini. Nah, itu nanti ada ayah Bunda rahimakumullah 5 hal yang harus kita lakukan ayah Bunda. Nanti insya Allah di salah satu fasal yakni membahagiakan anak. Ala kulli hal ayah Bunda rahimakumullah, sederhana saja yang ingin saya sampaikan bahwa semoga setiap rasa kecewa, rasa sakit yang ada di hati kita, khususnya ketika melihat anak kok berubahnya itu bukan lebih baik menjadi lebih buruk. Semoga ayah bunda itu bisa membawa kita ke tobat yang sesungguhnya. Semoga Allah buka hati kita bahwa kita ini nih masih banyak dosa, bahwa kita ini masih banyak maksiat, bahwa kita ini masih banyak kesalahan yang punten ayah bunda ya, punten ya ayah bunda rahimakumullah ya. Kalau bahasa saya kurang baik, khawatir kita masih tergolong kepada orang tua yang belum pantas untuk mendapatkan anak yang soleh. Karena ayah bunda rahimakumullah, ketika kita, ayah bunda para istri, ingin mendapatkan seorang suami seperti Nabi Muhammad, maka kita harus seperti Siti Khadijah. Kalau ingin mendapatkan suami seperti Nabi Yusuf, maka kita harus menjadi seperti Siti Julaikha. Kalau kita ingin mendapatkan anak seperti Nabi Yusuf, yang jangankan hartanya, yang jangankan waktunya, lehernya saja diberikan kepada bapaknya, maka kita harus menjadi orang tua seperti Nabi Ibrahim. Ayah bunda rahimakumullah, kalau kita terus berfokus kepada akhlak anak, sakit hati kita. Kalau kita terus mengingat-ingat kok anak nggak ada rubah, kok anak nggak ada rubah, nggak akan ada eh, hal yang akan berbuah berkah ayah bunda. Yang ada kita malah nanti menggerutu, yang ada malah mengeluh ayah bunda rahimakumullah. Namun ketika kita dibelokkan hati kita, ya Allah saya yang banyak dosa, mungkin ini teguran dari Allah, saya banyak kesalahan kepada orang tua, mungkin saya juga riyadhahnya kurang. Ya Allah mohon maaf. Nah kalau fokusnya dibalikan ayah bunda ke kita, insya Allah itu yang akan membawa perubahan. Ala kulli hal ayah bunda, terima kasih atas masukannya. Ini menjadi not bagi saya, catatan bagi saya, yang semoga ini nanti bisa saya sampaikan kepada ananda tercinta. Karena ayah bunda saya diberikan amanah untuk ngajar kepada santri putri SMP itu tiap malam Sabtu ayah bunda, Jumat pada maghrib. Nah, kalau saya boleh meminta ayah bunda, terakhir sebagai penutup 2 hal. Yang pertama ayah bunda, kesan-kesan kemarin kalau ada hal yang berkenan ataupun berkenan, kebaikan ataupun keburukan, hal-hal yang menurut bunda ini spesial untuk diketahui oleh para anak, mohon ayah bunda menyampaikan itu, baik ke saya pribadi langsung atau mungkin ke sekolah. Nanti semoga ini bisa jadi bahan materi yang bisa saya sampaikan kepada anak. Nah, termasuk ini ayah bunda. Jadi ketika pulang ke rumah itu bukan menjadi lebih baik, malah menjadi lebih buruk misalnya ya bunda. Insya Allah ini akan menjadi hal yang semoga bisa saya bahas nanti di depan anak-anak ayah bunda ya.
bisa disampaikan nanti kepada saya langsung, bisa ke WhatsApp Ayah Bunda ya, 081224113629, atau mungkin bisa disampaikan ke sekolah, nanti sekolah menyampaikan kepada saya. Ini yang pertama Ayah Bunda. Terima kasih masukannya Ayah Bunda. Kemudian yang kedua Ayah Bunda rahimakumullah, tadi disampaikan oleh Kersana Ibu Rika, siap-siap Ayah Bunda ya, yang ujian katanya bukan hanya putra-putrinya, tapi Ayah Bunda juga siap ujian. Siap ujian Ayah Bunda ya. Nanti ada dulu mah UN ujian nasional, EBTA mungkin Ayah Bundanya. Nah, insya Allah itu mungkin sebagai bahan apa namanya evaluasi khususnya bagi saya juga berkenaan dengan hal-hal yang khususnya harus dievaluasi di penyampaian materi visual ini. Mungkin itu Ayah Bunda rahimakumullah, ala kulli hal, karena waktu juga yang sudah tidak mengizinkan kita Ayah Bunda ya. Semoga sekali lagi apa yang dilakukan oleh kita setiap detik hadir di majelis ilmu ini menjadi keberkahan yang bisa mengundang kebaikan kepada kita dan keluarga kita. Menjadi wasilah Allah kumpulkan kita dalam kasih sayangnya dan kelak dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga ayah bunda semuanya panjang usianya, sehat lahir batinnya, luas berkah rezekinya, diberikan keluarga yang sakinah mawadah warohmah, keturunan yang soleh dan soleha yang bisa menolong kita dan membahagiakan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian ayah bunda yang bisa disampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Sami-sami, Terima sami-sami kasih Mas. banyak. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi Amin ya. muhasabah introspeksi diri kita semua, bahwasanya kita semua tentunya menginginkan anak yang terbaik ya, generasi terbaik yang memang bisa meneruskan agama kita tentunya. Baik, ayah bunda, eh, untuk agenda selanjutnya yaitu ada sosialisasi asesmen sumatif akhir jenjang untuk kelas 9 yang insya Allah dalam hal ini akan disampaikan oleh Bu Adah selaku panitia. Assalamualaikum Bu Adah. Waalaikumsalam, Pak Husen. Baik, alhamdulillah sudah hadir Bu Adah. Terima kasih. Mangga disilakan Bu Adah untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ayah bunda semuanya. Izin kami dari panitia akan mensosialisasikan terkait ujian kelas 9 yang akan dilaksanakan insya Allah 2 pekan lagi. Sebentar saya share screen dulu ya. Baik, bismillah. Baik, ayah bunda, untuk ujian ke kelas 9 ini, insya Allah waktu dan pelaksanaannya mulai tanggal 5 Mei 2025 sampai hari Senin tanggal 19 Mei 2025, maaf itu belum kayak di tadi, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan selesai, tempatnya insya Allah di SMP Darul Tauhid Boarding School Putri. Adapun peserta kelas 9, kelas 9A itu berjumlah 30 orang, kelas 9B 29, kelas 9C 28, kelas 9D 28. Insya Allah total keseluruhan santri ada 115 santri. Untuk ujian kelas 9 kali ini, insya Allah kami akan melakukan 3 jenis ujian. Yang pertama ada ujian tulis, lalu ujian lisan, dan yang ketiga yang terbaru adalah ujian presentasi PKM. Ujian tulis itu terdiri dari 12 mata pelajaran, di mana hanya matematika dan ilmu pengetahuan saja yang soalnya tuh sejumlah 35 soal, selebihnya 40 soal. Jenis soalnya karena sudah kurikulum merdeka, sehingga soalnya itu bisa berbentuk pilihan ganda, menjodohkan, ataupun benar salah. Selanjutnya yang kedua ada ujian praktek terdiri dari 7 mata pelajaran. Yang pertama ada PJOK, insya Allah nanti akan dilaksanakan hari Senin dan hari Sabtu. Kegiatannya berupa berenang,
dilaksanakan oleh guru olahraga. Lalu ada bahasa Inggris, bentuk ujiannya speaking, bahasa Indonesia bentuk ujiannya puisi, IPA bentuk ujian prakteknya uji asam basa, kemudian cita budaya berbentuk kerajinan tangan, Al-Quran, uji tahsin dan hafalan. Insya Allah untuk ujian Al-Quran ini akan disaksikan juga oleh orang tua. Sehingga nanti orang tua akan diundang melalui Zoom. Jadi mohon ayah bunda meluangkan waktunya ketika jadwal ujian Al-Quran anak-anak. Kemudian doa dan hadis itu berbentuk lisan dilakukan oleh penguji. Lalu yang ketiga ada ujian PKM. Tujuannya nanti bisa dibaca oleh ayah bunda. Harapannya anak-anak ini bisa mengaplikasikan pembiasaan-pembiasaan yang sudah didapat di Darut Tauhid dan tata nilai budaya DT selama belajar di lingkungan DT ke lingkungan sekitarnya. Lalu memperkokoh jalinan silaturahmi dan menopang ukhuwah Islamiyah antara warga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Anak-anak melakukan PKM itu di lingkungan Geger Kalong saja. Kemudian sasarannya itu adalah seluruh peserta kelas 9, santri madrasah yang ada di lingkungan Geger Kalong, lalu masyarakat di sekitar Geger Kalong. Selama ini para musrifah insya Allah sudah mengasesmen anak-anak mulai dari motivasi ibadah, kemudian ada pergaulan, dan juga manajemen organisasi. Ini adalah bentuk asesmen yang sudah dilakukan oleh pembimbing-pembimbing anak-anak selama melakukan PKM. Nah, adapun panduan teknis ujiannya, jadi anak-anak nanti akan melaksanakan persiapan seperti mengumpulkan laporan-laporan PKM yang sudah dikerjakan, kemudian membuat PowerPoint. Lalu nanti panitia ataupun penguji membuat kelompok anak-anak yang tadinya ada 8 kelompok, lalu nanti dibagi 3 menjadi 24 kelompok. Hal yang baru di sini adalah kami mengundang seluruh orang tua atau wali santri kelas 9 agar bisa hadir untuk menguji presentasi PKM ini. Dan kami mengundang orang tua hadir di lingkungan SMP Darut Tauhid. Harapannya orang tua bisa hadir. Adapun pilihan untuk orang tua yang jauh, kami menyediakan melalui online, mengikuti via Zoom ataupun Google Meet. Insya Allah nanti linknya akan dibagikan. Harapannya yang ada di Bandung ataupun di Jawa Barat, Cimahi, itu bisa menghadiri presentasi anak-anak yang akan dilaksanakan di sekolah nanti. Insya Allah waktu yang kami sediakan itu di hari Sabtu dan Minggu, tanggal 17 dan tanggal 18. Semoga tidak mengganggu aktivitas ayah bunda, sehingga memudahkan ayah bunda untuk bisa hadir ke sekolah. Penguji sidang, setiap kelompok akan diuji oleh 3 penguji, mulai dari pihak manajemen, kemudian guru atau wali kelas wali asuhnya, lalu nanti ada tambahan guru BK 1 lagi. Tugas penguji nanti mengamati presentasi dan penampilan, mengajukan pertanyaan, memberikan penilaian menggunakan format penilaian yang nanti akan disediakan, memberikan masukan dan rekomendasi, lalu nanti ada format penilaian yang sudah disediakan oleh panitia. Isi PowerPoint anak-anak, insya Allah nanti ini akan di-share ke anak-anak juga ya Bunda. Ini tidak perlu saya bacakan semuanya. Lalu nanti untuk media ujian tulis anak-anak, insya Allah kami akan melaksanakan pakai Giform. Karena kalau menggunakan EduTrend yang sudah ada di sekolah, itu masih ada kekurangan yang belum bisa ditanggulangi. Kalau menggunakan paper base, nanti itu tidak less waste, sehingga kami tidak merekomendasikannya. Kami insya Allah menggunakan media ujiannya itu berbentuk Google Form. Jadwal ujian asas anak-anak, insya Allah dimulai dari tanggal 5 Mei sampai tanggal 9 Mei, mulai dari jam 8 sampai jam 11.30, sehingga siang harinya anak-anak bisa istirahat dan juga belajar bersama guru ataupun teman-teman sebayanya. Lalu ujian praktek itu mulai dari tanggal 12 Mei sampai tanggal 18 Mei, tanggal 17 dan tanggal 18 Mei itu khusus untuk PKM, dari pagi sampai jam 11.30 itu untuk
dari 24 kelompok, jadi dibagi menjadi 2 hari ayah bunda, yaitu hari Sabtu dan hari Minggu. Ujian prakteknya itu insya Allah PJOK itu ada revisi sedikit hari Senin dan hari Rabu. Kemudian untuk tadi ya ayah bunda Al-Quran, mohon ayah bunda berkenan meluangkan waktunya untuk bersama-sama melihat hafalan anak-anak di hari Kamis mulai dari jam 8 sampai jam 11.30 atau nanti menyesuaikan dengan jadwal anak-anaknya. Baik, itu saja ayah bunda yang bisa sampaikan mengenai ujian asesmen anak-anak. Bagi ayah bunda yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ini Bu Ada tanya, untuk yang orang tua mendampingi itu berarti online ya atau onsite? Yang tahfiz ya bunda ya? Iya, tapi maupun yang presentasi kan katanya infonya Iya. boleh melihat gitu ya, Bu Iya. Ada. Kalau yang tahfiz itu baiknya yang online bunda. Tapi kalau yang presentasi yang PKM harapannya kalau masih di lingkungan Jawa Barat, bunda bisa hadir ke sekolah begitu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Ada. Sama-sama bunda. Ada lagi ayah bunda yang ingin ditanyakan? Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akhiri saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Adah yang memang sudah menyampaikan terkait dengan asesmen sumatif akhir jenjang untuk kelas 9. Yang mudah-mudahan ananda kita nanti yang akan melaksanakan ujian diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hasil yang terbaik tentunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ayah bunda, acara demi acara telah kita lalui bersama. Alhamdulillah, tiba saatnya kita akhiri agenda kita pada siang hari ini. Kita tutup saja agenda kita hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ayah bunda yang memang sudah berkenan hadir, menyempatkan waktunya, dan mohon maaf atas segala kekurangan yang memang Terima kasih. mudah-mudahan Amin. bermanfaat. Izin Amin ya pamit. rabbal alamin. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri Terima billahi kasih taufiq. Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama ayah bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin.